selayaknya mendapatkan hukuman.
Rajekalah purbalah Sumoela niatin sun sungguh gondo arum sarining kembang keluke dupa linambaran pancering iman godhong Quran wengkul di fukuse menyan madu nglantengi sak sodola
Raja Wah mugi jinangkung Nyai Danyang Kaki Danyang sing mbau reksa nyawiji jroning lolale 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 lalu lolo iwang lewong wagermo atine bingung lontang lantung sendepel ning selo adung lewang lewong wagermo atine bingung lolale 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 lalole lo lolale 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 lalole lo lolale 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 Bang Jagung melok-melok nang dhuwur gunung Bang Jagung melok-melok nang dhuwur gunung Bang Jagung melok-melok nang dhuwur gunung Keong 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 dolor wetan wong ngerti sing awang mancing penak ocat sing mancing saja ayu cek tutu londo tutu sing mancing aja lali londo bayang mikal sakoni ora puto lele lale lalo lalo lile lile lalo lele lale lalo lalo lile lile lalo lele lale lalo Petilasan Tanah Gemi merupakan salah satu bukti kemegahan Kerajaan Majapahit yang berada di kawasan Tuban, Jawa Timur. Sejarah mengatakan bahwa Petilasan Tanah Gemi adalah tempat berkumpulnya Wali Songo serta persembunyian Ronda Lokajaya. Runtuhan bangunan menyisakan petilasan yang memang nampak terbengkalai, menjadikan tempat ini terlihat sakral. Menurut penuturan warga desa, beberapa orang berkunjung untuk meminta sesuatu secara instan. Mulai saat itu, petilasan Tanah Gemi mengalami pergeseran dari makna sesungguhnya. Alkisah zaman dahulu, di wilayah Tuban hidup keluarga kecil yang tinggal dengan apa yang ada. Alah Kang Mas. Oh iya, sekali-sekali kerja yang bener gitu. Biar bisa jadi orang kaya, biar bisa beli beras yang banyak, makan enak, bisa memenuhi kebutuhan hidup. Mosok dari dulu sampai sekarang hidupnya susah terus. Apa ya gak bosan?
Ya, beginilah. Nasib. Tiap hari kena semprot terus. Memangnya orang seperti saya bisa jadi apa? Jadi pengusaha kaya seperti orang-orang di pot itu, atau mungkin jadi menteri. Hah? Ngimpi. Sekarang semua serba susah. Memang yang bukan siapa-siapa mana bisa jadi apa-apa. Sudahlah Romo, Romo tidak usah khawatir, tidak usah berpikiran seperti itu. Lebih baik Romo istirahat saja, apalagi kan Romo sudah tua. Loh. Bagaimana bisa Romo istirahat kalau hanya berdiam diri saja di rumah? Lantas siapa yang cari nafkah? Lah wong, buat makan saja kita masih susah. Kalau Romo mengizinkan, biar Geni saja yang bekerja, Romo. Memangnya kau hendak mencari pekerjaan kemana? Gendis ingin mencari keberuntungan di kota, Romo. Kata Kak Ishak, nanti jika Gendis kembali, Gendis bisa jadi kaya raya. Mencari pekerjaan tidak semudah seperti yang kau bayangkan, loh. Jarak antar kota dan desa bahkan tidak dekat, akan tetapi jauh sekali. Engkau harus menyusuri hutan yang lebat, gelap. Bahkan untuk seorang gadis sepertimu, apalagi sejak kau masih kecil, kau belum pernah menginjakkan kaki ke kota. Memang sekalipun belum pernah, setidaknya Gendis masih bisa menjaga diri, Romo. Tapi, Nduk, Tapi kenapa? Romo takut jika Gendis tidak bisa kembali lagi, iya? keadaan di kota sekarang tidak beres. Di mana-mana ada saja saudara Nippon yang menculik orang pribumi untuk dipekerjakan dengan paksa. Bukannya orang-orang Nippon itu cuma ada di pelosok saja ya, Romo? Siapa yang bilang? Bahkan jumlahnya bukan hanya puluhan, akan tetapi ratusan. Mereka menyebar di sudut-sudut kota. Sudahlah Romo, jangan berlebihan seperti itu. Jangan-jangan Romo hanya mengada-ngada ya? Romo sama sekali tidak mengada-ngada. Memang begitulah kebenarannya. Bahkan pasukan Nippon itu tidak segan-segan menangkap orang pribumi yang berusaha masuk sembarangan ke kota. Kemudian mereka akan dipenjarakan ke dalam penjara yang hanya bisa untuk duduk dan jongkok. Bayangkan bagaimana kejamnya. Sudahlah Romo, Romo tidak usah berlebihan. Satu hal lagi, kalaupun malam sudah tiba,
kota menjadi gelap. Disitulah saatnya para pasukan Nippon keluar dari sarangnya. Lebih kejamnya lagi, mereka akan menculik wanita berbumi, kemudian dijadikan sebagai pemuas nafsu mereka. Itu kan hanya rumor saja. Orang-orang hanya membicarakannya dari mulut ke mulut. Belum tentu benar kan kejadiannya seperti itu. Apanya yang tidak benar? Lah, wong tetangga kita saja yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di kota terpaksa balik lagi ke kampung ini. Tidak lain dan tidak bukan karena orang Nippon itu yang merebut tanah miliknya. Memangnya tetangga kita yang mana ya, Romo? Itu Pak Jamal yang pernah tinggal di gubuk kecil dekat sungai. Kalau begitu, biar gendis aja Kaisa saja ya, Romo. Dia kan jago bela diri. Bahkan keahliannya tidak ada yang menandingi. Jadi bisa jaga gendis nanti di kota. Romo tidak setuju. Apalagi kau masih gadis. Belum waktunya kau meninggalkan kampung ini dengan lelaki yang bukan mahram. Ingat itu. Ya sudah, semoga saja nanti Romo berubah pikiran. Bos, sampai kapanpun Romo tidak akan mengizinkan. Ada saja. Ini pasti akal-akalannya si Ishak. Dia sengaja membujuk anakku agar bisa berduaan dengannya. Untung saja aku lebih cerdik dari dia. Kang Mas! Aduh, gawat iki. Gawat iki. Aduh, gawat. Kang Mas! Kang Mas! Ya sudah, kalau tidak mau keluar, tidak ada jatah untuk malam ini. Loh. Ya jangan begitu toh Bune. Memangnya ini ada apa toh? Kok dari tadi teriak? Ada apa? Lah iya toh. Marah-marah lagi. Mbok ya tenang gitu loh. Biar suasananya ayem, tentrem. Ayam tentrem gundulmu kuwi. Bagaimana bisa tenang? Wong tiap hari ada aja yang buat otakku ini jadi emosi. Hei Bune, dengerin Kang Mas. Orang yang sering marah-marah nanti bisa cepat tua. Lalu darah tinggi. Terus Oh, jadi Kang Mas mau Bune cepat-cepat mati? Iya, biar bisa cari istri yang baru. Iya. Nah, bukan begitu Bune. Dasar tua-tua biang kerok. Dasar tua-tua sukanya suzon. Idih, dasar tua-tua sukanya bikin emosi saja. Dasar tua-tua sukanya. Apa meneh? Dengerin Kang Mas Bune. Seharusnya Bune itu merasa beruntung bersuamikan orang seperti Kang Masmu ini. Lelaki idaman lan rupawan. Lagi idaman yang kerjanya cuma bisa tidur sama ngopi saja. Oh, itu hanya untuk mengisi waktu luang saja. Lagi idaman yang sukanya merampok barang orang. Oh, itu hanya untuk menyalurkan hobi. Chandra beres tenan. Hobi kok ngerampok. Hei Bune, dengerin Kang Mas. Kang Mas ini ngerampok
ada maksud dan tujuannya. Alah, rampok kayak bangga. Anak buah Kang Mas hanya mengambil segelintir harta milik para penjajah itu. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Walah Kang Mas, bagaimanapun juga itu tidak benar. Meskipun hanya segelintir, tetap saja namanya mencuri. Demi kemaslahatan umat, apa salahnya mencuri untuk kebaikan? Toh Kang Mas tidak ada apa-apanya dibandingkan para penjajah itu yang mengambil harta milik orang pribumi. Duh Gusti, kebaikan macam apa jika hanya mementingkan kepentingan orang lain, sementara keluarganya sendiri loh gak diurus? Bukan begitu, Bune. Bukan begitu bagaimana? Hasilnya kau bagi-bagikan kepada orang lain, sementara aku ini istrimu loh Kang Mas, hanya kau beri secuil saja. Setidaknya masih kebagian kan? Susah ya berbicara dengan orang yang pandai bersilah lidah. Ada aja alasannya. Ya jelas, tidak ada ceritanya seorang suami kalah sama istrinya. Begitupun juga dengan Kang Masmu ini. Greget aku. Duh, ini tunggu dulu. Belum selesai ngomong, kok main kabur aja? Tiap hari ada aja yang bikin mereka ribut. Bu Gusti, Yening tawang ono lintang jadi. Kang Ishak baru pulang dari kota kan? Iya, seperti biasa. Itu pasti barang dari hasil mencuri ya, benar kan? Ini tugas mulia, amanah dari Kang Manta. Meskipun barang itu untuk dibagikan, bahkan pada orang miskin sekalipun, yang namanya mencuri, ya tetap salah kan? Ah, sudahlah. Kamu tak perlu mengajari saya. Lagi pula, saya juga tahu kalau ini salah. Asalkan untuk memberi makan orang-orang kelaparan itu, apapun saya lakukan. Asal Mas tahu, Beranda Lokajaya dan lain yang tidak lain putra di Tuban juga melakukan hal yang sama sepertiku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan ajakanku? Apakah kau mau ikut? Maaf Kang, sepertinya Romo tidak setuju jika Gendis ikut pergi ke kota. Kang, Gendis takut jika sampai rahasia kita diketahui oleh Romo. Tenang saja, bilang pada Romo. Bilang apa? Maksudnya bilang kalau di sini banyak nyamuk. Ada-ada saja kau ini, Gendis. Sebaiknya kau buatkan minuman untuk dia. Kerja yang bagus. Aku rasa ini sudah lebih dari cukup. Kang Mas. Kang Mas. Aduh. Apalagi? Kang Mas. Kalau saja Kang Mas mengizinkan Gendis pergi ke kota, sudah pasti hidup kita tidak akan seperti ini. Benar sekali, Mbak. Dengarkan dulu, Bune. Gendis itu satu-satunya anak kita. Kalaupun Kang Mas mengizinkan dia pergi ke kota, bahaya bisa saja mengintai dia. Biarkan saja. Ingat Kang Mas, seandainya Gendis anak kandung kita, silahkan saja Kang Mas melarangnya. Tapi dia anak orang lain Kang Mas. Seharusnya dia membalas budi kepada keluarga kita. Apa benar itu, Mbak? Diam. Orang kok mau tahu aja
saja urusan orang lain. Sebaiknya kau pergi dulu. Bagikan saja harta ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini biar jadi urusan saya. Dengarkan dulu, Buni. Bagaimanapun juga, Gendis adalah anak kita yang sudah kita rawat sejak dia masih orok. Terus saja Kang Mas bela dia. Sudahlah, Buni. Berhenti membicarakan ini. Entah sampai kapan ujungnya. Loh, hei, mau kemana? Mau ngurus yang ini dulu. Orang belum selesai ngomong, mau nyelonong ae. Loh, katanya minta dibuatkan. Alah. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Punten, kula nuwun. Tumben-tumbenan. Gak ada angin, gak ada hujan. Malah ada tamu datang. Iya, ada apa? Maaf, Mbok. Saya Darmi dari desa sebelah. Maksud dan tujuan saya kemari hendak bertanya sesuatu. Watu. Iya, Mbok. Soal petilasan gembul. Oh, petilasan gembul. Mbok tahu lokasinya di mana? Memangnya ada apa dengan tempat itu? Jadi begini, Mbok. Dengar-dengar kata warga, petilasan yang ada di desa ini bisa mendatangkan keberuntungan loh. Keberuntungan yang bagaimana? Maksud saya, kalau kita melakukan ritual di sana, kita bisa jadi cepet kaya. Masa Mbok nggak mau? Cepet kaya? Di mana-mana. Kalau mau kaya ya kerja. Saya tidak mengada-ngada. Memang benar seperti itu kok. Masa Mbok sendiri tidak tahu menahu soal tempat itu? Kalaupun saya tahu menahu soal tempat itu, sudah pasti hidup saya tidak akan seperti ini. Ada benarnya juga. Pantas saja hidupnya. Mas apa? Hah? Oh, tidak. Maksud saya, kalau Mbok siapa namanya? Premium. Sini. Nama saya Sulis. Dibaca? Sutris. Dalah. Jangan lucu tenang, Mbok iki. Maksud saya ya, Mbok, kalau Mbok Sulis tahu soal tempat itu, Mbok juga bisa jadi kaya raya. Masa Mbok nggak mau? Memangnya semudah itu? Walaupun saya berniat membohongi, buat apa, Mbok? Saya harus jauh-jauh datang ke sini. Oh iya, Mbok. Dengar-dengar
kata warga, kalau kita melakukan ritual di sana, kita juga bisa jadi lebih cantik loh. Mosok sih? Bagaimana mungkin tempat kosong seperti itu dapat mendatangkan harta? Sangat-sangat tidak masuk akal. Bapak ini siapa toh? Kok tiba-tiba muncul? Kayak siluman. Memangnya Bapak tahu apa soal tempat itu? Saya, pemilik rumah ini, sudah berpuluh-puluh tahun hidup. Bahkan, tidak ada yang menjadi kaya hanya dengan memuja tempat keramat itu. Jadi, memang benar Pak, kalau tempat itu keramat. Ya, begitulah. Kalau tempat itu benar-benar keramat, kenapa tidak kita datangi saja? Siapa tahu. Siapa tahu apa? Hah? Siapa tahu kita bisa jadi kaya raya. Betul itu. Tidak betul. Meminta hajat kepada yang bukan tepatnya namanya pesugihan. Sangat dilarang dalam ajaran agama. Alah Pak, sudahlah. Tidak usah mengaitkan urusan itu dengan perkara yang ini. Itu kan sudah jadi urusan masing-masing. Nah, betul kan? Tidak betul. Sama sekali tidak betul. Ah, terserah Bapak sajalah. Kalau ada yang lebih muda, buat apa hidup bersusah-susah? Nah, yang ini baru betul kan? Apa toh ini Bune? Dari tadi kok betul. Betul, lalu di naskahnya saja sudah seperti itu. Tanya saja sama sutradaranya. Tak kok nyalain Bune. Aduh, sudah. Memang betul. Petilasan itu dianggap keramat. Petilasan adalah tempat para wali untuk singgah dan berkumpulnya mereka. Pantes saja. Pantas apa? Hah? Yo pantes orang-orang berbondong-bondong pergi ke tempat itu. Lawang sejarahnya saja bekas tanah wali. Mereka kan orang-orang yang sakti. Benar juga. Asal dengan niat baik, tanpa merusak apa yang ada di sana, Pak. Bagaimanapun juga, pesugihan itu dilarang. Pesugihan itu dilarang. Lantas, bagaimana dengan pekerjaan Kang Mas yang sukanya? Itu tidak usah diomongkan. Biar jadi urusan kita. Ngerti? Kenapa? Kang Mas malu. Orang-orang tahu kalau ternyata pekerjaan Kang Mas. Aduh. Sudah. Intinya, sudah saya peringatkan. Jangan melakukan ritual yang bukan-bukan. Nanti bisa celaka. Aku mau pergi kali dulu. Cari inspirasi. Pangising saja, bilang cari inspirasi. Oh iya, Mbok. Punten. Dari tadi pertanyaan saya belum Mbok jawab. Pertanyaan yang mana? Sabar. Mending Mbok tarik napas dulu. Mbok sekarang tarik napas. Buang. Tarik napas lagi. Nah, tadi kan saya bertanya soal anu, tapi Mbok belum menjawab. Oh iya, buang napas dulu. Lupa sampean. Bercanda saja. Kalau nanti saya mati gimana? Ya, tinggal dikubur saja beres. Sontoloyo. Lebih cepat lebih baik, Mbok. Dasar mulutmu ya. Kamu mau saya cepat-cepat mati? Maksud saya, lebih cepat lebih baik kalau Mbok Sulis kasih tahu saya.
di mana lokasi petilasan itu. Biar nanti ya, Mbok, kalau saya sudah jadi kaya raya, Mbok juga dapat bagiannya. Gimana? Nanti kalau saya ikut celaka gimana? Alah, sudahlah, Mbok. Suami Mbok itu hanya menakut-nakuti Mbok saja. Biar Mbok tetap ada di rumah. Kan memang seperti itu tugas seorang istri. Berada di rumah, kalau tidak di dapur, sumur, ya kasur. Memangnya Mbok mau seperti itu? Ya mau lah, nggak mau aku. Kalau begitu di mana, Mbok, lokasi petilasan itu? Sudah dekat dari sini yo. Nanti kamu lurus, terus belok kiri. Nah, nanti itu lurus, belok kanan. Nah, Oh, di situ, Mbok, tepatnya. kan dari yang kanan tadi, nanti yo lurus, muter. Nah, di situ. Aduh, pusing saya ini. Dari tadi kok teras terus. Jangan-jangan saya dibohongi ya? Lawang memang tempatnya di situ kok. Ya sudah. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Makasih, Mbak. Jangan lupa bagianku. Sekta, sepertinya ada benarnya juga ya yang seperti dia katakan. Tapi kalau diriku sendiri yang melakukan itu, rasa-rasanya kayak gak mungkin. Tapi kan belum tak coba. Apa yang kau cari dari tempat ini? Anda siapa? Mengapa melukis di tempat angker seperti ini? Akulah juru kunci. Setiap bulan purnama, lukisan akan menjadi persembahan untuk sang nyai. Sang Nyai? Nyai Sagar. Adalah sosok penari kerajaan. Sosok yang dikagumi di tempat ini. Barang siapa yang meminta kepadanya, permintaannya akan dikabulkan. Lantas, apa yang harus saya lakukan agar semua keinginan saya dapat dikabulkan? Setelah aku pergi dari tempat ini, bertapalah dan bersihkan pikiranmu. Sebut namanya sebanyak 3 kali. Satu hal lagi, jangan coba-coba kau ingkari kewajibanmu. Memangnya, kenapa kalau itu terjadi? Orang yang tadi mana yuk? Sudahlah. Daripada buang-buang waktu, sebaiknya aku sebut saja namanya Isagar. Nyai! Nyai! Nyai!
kejayaan tanah Majapahit. Apa yang kau kehendaki dari tempat ini? Anda siapa? Apakah ada keperluan dengan saya? Beraninya kau menyebut namaku. Akulah penari yang disegani di tempat ini. Akulah yang menjaga tempat ini. Katakan, apa yang menjadi mau? Maaf, Nyai. Apakah Benar, memang benar seperti itu. Turun-temurun, orang-orang meyakini tempat ini sebagai tempat teruntuknya tanah Majapahit. Mereka datang tidak lain karena permintaan. jadi benar, Nyai? Segala permintaan saya dapat dikabulkan. Kau telah berani memanggilku. Katakan, apa yang menjadi mau? Hanya satu permintaan saja, Nyai. Saya ingin menjadi orang yang kaya raya. Tidak perlu hidup susah-susah. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nyai? Tidak semudah itu yang kau ucapkan. Orang-orang yang mendatangiku bahkan tidak sanggup dengan apa yang kuminta. Lalu, apa yang harus saya berikan, Nyai? Esok hari, datanglah sebelum matahari benar-benar tenggelam. Bawalah seorang gadis perawan dan bawakan darah gadis itu kepadaku sebagai tanda pengabdian. Maka permintaanmu akan kukabulkan. Maksud Nyai tumbal. Kau terlanjur meminta kepadaku dan kau terikat akan ucapanmu. Jika tidak, kau harus menerima akibat perbuatanmu. Tapi, Nyai, Bahkan derita akan menimpa keluargamu satu persatu. baik, Nyai. Akan saya lakukan, Nyai. Permisi. Sebenarnya apa yang Mbok lakukan? Kenapa terburu-buru sekali, Mbok? Sudah, diam saja. Ini demi keselamatanmu juga. Lalu kenapa harus di tempat yang menyeramkan seperti ini? Hanya untuk berjaga-jaga. Sudah, sekarang turuti semua perkataan mbokmu ini. Berjaga-jaga. Memangnya apa yang akan terjadi sama saya? Sudah, tenang saja. Ini bagian dari tradisi. Seluruh gadis di desa kita melakukan hal yang sama untuk melindungi diri dari gangguan. Mbok yakin kalau ini benar-benar tradisi? Yakin sih, yakin-yakinnya. Sudah, sekarang kamu duduk bersimpuh dan pejamkan matamu. Nyai Sagar! Nyai Sagar! Nyai Sagar! Apa yang sedang kau lakukan? Saya sudah menuruti permintaan Nyai. Apa yang terjadi, Bu? Kau telah melanggar janji dan kau tidak bisa memenuhi permintaanku. Tapi Nyai,
Saya sudah membawakan sesuai dengan perintah Nyai. Kau telah berjanji memberikan darah gadis perawan kepadaku, tapi tidak dengan gadis ini. Tapi Nyai, dia bukan anak kandung saya, Nyai. Saya rela mengorbankan dia hanya untuk Nyai. Gadis yang kau bawa ini bukan lagi gadis perawan. Kau akan menerima hukuman. Ampun, Nyai. Saya tidak tahu, Nyai. Kalau ternyata dia bukan gadis perawan, Nyai. Ampun, Nyai. Jangan lakukan itu, Nyai. Ampun, Nyai. Ampun. Ampun. Ah. Perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, selayaknya mendapatkan hukuman. Kumanangga angger anggung prandini beksa kumaki. Kumrunggu gugu karsane priyangga karang ing kramat. Kelamu kelakon tan becik lan murung kesarang-sarang. Den padha prayitna aja sira kumawan. Agaming aji. 등장부터 좀 거칠게 갈 테니까 깜짝 놀라지 마. 입에서 입으로 전해져 now. 방금 스친 내 보통 아니라고. 깊은 이 정글도 나에겐 짜릿한 놀이터. Alright 난 골랐어. 너의 그 심장에 내 이름 하나를 남길래. You're so dun 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 dun. You're so done. Now you're done. 나의 눈빛이 같이 작은 어린애 같이. Baby 꼼짝 못할 걸. No girl can't tell me about my mother. 16 shots we go longer than a ladder. Them nothing talk but the real done dada. Put body in a pot, in my bun like rubber. No boy can't diss me or my mother. Round here I self everybody need ammo. 16 shots we go shot at any brother. Da 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 da. This my mother, you know. You coulda be mother than Brian Kobe. This my mother, then your lip won't speak. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. You really take your bad, say your mother on me. The things I go start at night, you won't sleep. Pop and cut off, make you look like creep. Them say them a bad girl, but girl
girl them no be. You put